Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang desain dan struktur organisasi. Materi yang pertama yakni konsep dasar pengorganisasian, dan materi yang kedua 4 pilar dalam pengorganisasian. Materi pertama dan kedua akan dibawakan oleh Saudara Jumardi, dan materi yang ketiga yakni faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi yang akan dibawakan oleh Saudara Saifuddin. Materi yang keempat yakni beberapa pendekatan dalam proses departementalisasi, dan materi yang kelima struktur organisasi formal dan informal. Materi keempat dan kelima akan dibawakan oleh Saudara Mahfud. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membawakan materi konsep dasar perorganisasian dan 4 pilar perorganisasian. Konsep dasar perorganisasian: dalam fungsi perorganisasian, manajer mengalokasikan ke seluruh sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Kerangka kerja tersebut dinamakan sebagai desain organisasi. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. 4 pilar dalam perorganisasian. Pilar pertama, pembagian kerja, di mana pembagian kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Makin besar skalanya, kian besar dan rumit pula struktur organisasinya. Pilar kedua, pengelompokan pekerjaan. Setelah pekerjaan dispesifikan, maka kemudian pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis pengelompokan pekerjaan atau departementasi. Pada dasarnya adalah proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Pilar ketiga, penentuan relasi antara bagian dalam organisasi, di mana tersebut adalah proses penentuan relasi antara dua bagian dalam organisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pilar keempat, koordinasi, di mana koordinasi tersebut adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi. 1. Strategi organisasi. Strategi organisasi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan organisasi dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum untuk mencapai misi organisasi. 2. Skala organisasi. Skala organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Makin besar skalanya, makin besar dan rumit pula struktur organisasinya. 3. Teknologi. Teknologi ialah suatu penerapan pengetahuan praktis khususnya di bidang tertentu. Cara menyelesaikan tugas terutama dengan menggunakan proses teknis, metode atau pengetahuan serta juga aspek khusus dari bidang usaha tertentu. 4. Lingkungan. Lingkungan merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah air, tenaga surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membawakan materi beberapa pendekatan dalam proses departementalisasi. Beberapa pendekatan dalam proses departementalisasi. 1. Pendekatan fungsional. Maksudnya, perusahaan akan mengelompokkan departemen
sesuai dengan kelompok produk yang dihasilkan. Misalnya pembagian departemen barang untuk mengurusi barang produksi, barang dan departemen jasa untuk menangani produksi yang berupa jasa. Misalnya perusahaan elektronik yang memproduksi berbagai produk elektronik seperti televisi, komputer, smartphone, kompor listrik, dan lain sebagainya. Mengelompokkan departemen berdasarkan produk. Pendekatan produk adalah cara menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. 3. Pendekatan pelanggan. Maksudnya, perusahaan akan melakukan pembagian penjualan produk ke pelanggan, biasanya berdasarkan jenis atau berdasarkan ukuran usia. 4. Pendekatan geografis. Maksudnya, pembagian departemen berdasarkan lokasi, wilayah penjualan produk, misalnya departemen yang mengawasi di Jawa dan di Bali, di Kalimantan maupun Sumatera. 5. Pendekatan matriks. Pendekatan matriks adalah salah satu metode yang digunakan dalam berbagai bidang, termasuk matematika, fisika, komputer, ekonomi. Ini melibatkan representasi data atau masalah atau bentuk matriks, tabel 2 dimensi, dan kemudian menggunakan operasi matriks untuk menganalisis atau memecahkan masalah tersebut. Pendekatan mana yang lebih baik? Pemilihan pendekatan departementalisasi yang lebih baik tergantung pada kebutuhan dan tujuan organisasi. Tidak ada pendekatan departementalisasi yang dapat dianggap secara universal sebagai yang terbaik. Pilihan tergantung pada konteks, tujuan, dan kebutuhan. Spesifikasi organisasi pendekatan baik untuk departementalisasi akan bervariasi berdasarkan karakteristik organisasi dan strategi bisnis mereka. Dalam banyak kasus, organisasi akan memilih untuk menggunakan pendekatan campuran, mengkombinasikan beberapa jenis departementalisasi untuk mencapai tujuan mereka. Kunci utama adalah memastikan bahwa departementalisasi yang dipilih mendukung strategi bisnis dan efisiensi organisasi. Struktur organisasi formal dan informal. Organisasi formal ialah suatu organisasi yang pembagian tugas yang jelas serta tujuan yang ditetapkan secara jelas. Struktur formal atau resmi adalah struktur yang diakui pihak berwenang berdasarkan hukum yang berlaku, sementara struktur informal atau tidak resmi adalah struktur yang benar-benar ada dan serta berfungsi bagi masyarakat, tetapi tidak diakui oleh pihak kewenangan dan tidak berketetapan hukum. Kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami, yakni pemilihan desain dan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan, ukuran industri, dan strategi perusahaan. Tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua organisasi. Desain dan struktur organisasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan responsif terhadap perubahan. Organisasi harus terus mengevaluasi dan menyesuaikan desain dan struktur mereka sesuai dengan perkembangan pasar dan lingkungan bisnis. Fleksibilitas dalam desain dan struktur organisasi penting dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang mungkin terjadi. Kunci kesuksesan adalah mencapai keseimbangan antara hierarki yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan desentralisasi yang memungkinkan inovasi dan responsibilitas. Sekian dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.